Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufira Rinti Faradifa. Saya dari D3 IT PENS PSD Kosunap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan manajemen proses pada Linux. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses? Proses merupakan proses adalah program yang sedang dieksekusi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perintah untuk menampilkan status proses? PS, PS3. Nah, PS merupakan kependekan dari proses. Nah, sedangkan PS3 untuk status proses yang berjalan pada sistem. Nah, kita masuk pada prakteknya. Nih, yang pertama yaitu ada PS. Nah, PS itu di dalamnya ada PID. PID itu adalah nomor ID-nya. TTY itu nama terminal yang sedang aktif. Time ini waktunya. CMD ini instruksi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu ada PS3. Enter. Nah, ini berbentuk pohon. PS3 itu yang sudah saya jelaskan tadi untuk status proses yang sedang berjalan pada sistem. Sebutkan opsi yang dapat diberikan pada perintah PS. Perintah PS itu ada banyak. Yang pertama yaitu ada PS-A, yaitu untuk melihat proses-proses lainnya. Kita sambil praktek ya, kita clear dulu. Nah, PS-A center. Nah, ini sama seperti yang tadi, ada PID, TTY, time, dan CMD-nya. PID itu untuk nomor ID-nya, TTY itu untuk nama terminal yang sedang aktif. Time ini waktunya, CMD ini instruksi yang sedang kita gunakan. Nah, selanjutnya masuk pada PS min help. Nah, nih, ini tuh untuk melihat apa saja yang bisa kita pakai untuk PS. Nah, selanjutnya ada PS min AUX. Enter. Nah, ini itu digunakan untuk melihat proses lebih detail lagi. Isinya ini. Nah, selanjutnya masuk pada ada PS min E. Kita enter. Ini tuh digunakan untuk menampilkan semua proses. Sama ini ada nomor ID, PID, terus TTY, terus ada time-nya, ada waktunya, terus ada instruksi yang kita gunakan saat ini. Nah, selanjutnya masuk pada PS min C. Enter. Nah, ini nambah CLS, terus ada PRI, tambahnya itu ada 2. Nah, selanjutnya yaitu ada PS min U. Kita enter. Nah, PS min U itu digunakan untuk menampilkan proses pada user tertentu saja.
biasanya diikuti dengan menggunakan nama user yang ingin dilihat prosesnya. Nah, kita akan menggunakan nama usernya ps min u, terus nama user di sini itu Maufira Rinti Faradifa. Kita enter. Nah, ini nama usernya. Oke, selanjutnya kita masuk pada apa yang dimaksud dengan sinyal, apa perintah untuk mengirim sinyal. Nah, sinyal merupakan kode yang dikirim untuk alat komunikasi antar proses. Nah, kodenya yaitu kita clear dulu ya, clear. Terus kodenya yaitu kill min help. Nah, ini selanjutnya kita masuk pada yang kelima. Apa yang dimaksud dengan proses foreground dan background pada job control? Nah, proses foreground itu job yang bekerja pada foreground hanya diperlukan untuk satu job pada satu waktu. Job pada foreground ini akan mengontrol sel, menerima input dari keyboard dan mengirim output ke layar. Nah, sedangkan background yaitu job pada background yang tidak menerima input dari terminal, biasanya berjalan tanpa memerlukan interaksi. Nah, ini kalau foreground ini seperti yang kita lakukan saat ini, yang kita inputkan yang sedang kita inputkan saat ini itu disebut dengan foreground. Nah, sedangkan backgroundnya itu tidak menerima inputan tetapi dia tetap melakukannya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan perintah-perintah penjadwalan prioritas? Nah, itu ada 3, top, nice, dan renice. Nah, perintah top yaitu menampilkan dalam satu layar penuh proses secara terus-menerus dan diupdate dalam periode tertentu. Proses ditampilkan secara descending berdasarkan waktu terlama penggunaan CPU. Juga menampilkan sistem uptime, load avenger, CPU status, dan memory information. Nah, nice itu yaitu digunakan dengan opsi min n bersama dengan satu pernyataan dalam range min 20 hingga 19 dalam urutan dari prioritas tertinggi hingga terendah. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Range nilai nice dari plus 19 very nice hingga min 20 not very nice. Nah, sedangkan renice itu operasi renice kebalikan dari nice. Nah, renice digunakan untuk menurunkan prioritas pengerjaan sebuah proses. Kita masuk pada ini, pada prakteknya. Kita clear dulu, clear. Nah, yang pertama itu ada top, kita top. Nah, ini yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu menampilkan dalam satu layar penuh proses secara terus menerus dan diupdate setiap saat, setiap detiknya. Nah, sebenarnya top ini ada 2, ada hardtop. Kalau hardtop itu perbedaannya hanya mirip, tetapi
top itu berwarna. Untuk berhenti dari top ini kita Ctrl C. Nah, kita tulis H top. Nah, ini kalau H top ini berwarna. Selanjutnya kita masuk pada nice. Kita Ctrl C lagi. Nah, kita clear. Nice. Salah. Nice. Main hub. Nah, nice itu digunakan dengan opsi min n bersama dengan suatu pernyataan dalam range min 20 hingga 19 dalam urutan prioritas tertinggi hingga terendah dari min 20 sampai ke 19. Semakin rendah angkanya maka semakin tinggi prioritasnya. Selanjutnya kita masuk pada renice. Renice itu nice main hub. Nah, kita enter. Renice ini kebalikan dari nice, digunakan untuk menurunkan prioritas pengerjaan sebuah proses. Dan ini ada opsi-opsi pada renice-nya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.